Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan taat. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian Al-Jurumiyah kita dengan syarahnya Mutammimah dan hawashinya yaitu Al-Kawakib Ad-Durriyah. Baik, pada pertemuan terakhir ya kita membahas tentang inna dan posisi lam ya. Posisi lam yang ada dalam inna. Nah, kita akan lihat kitabnya terlebih dahulu, kita akan baca. Ya. Nah, kita terakhir adalah di wa'ala ma'mulil khabari bi syarti taqaddumihi 'alal khabar nahwu inna zaidan la'amran dharibun. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, belum mulai Ustaz? Udah. Sudah Bu, tapi belum masuk materi Bu. Oh, mohon maaf. Ya. Baik. Sekarang kita di ma az-zaidah. Wa tattasilu ma az-zaidatu bihadhil ahrufi fayabtulu amaluha. Ya. Jadi wa tattasilu ma az-zaidah bihadhil ahrufi fayabtulu amaluha. Jadi ini semua ya in itu atau inna itu tidak akan berfungsi kalau ada ma az-zaidah. Artinya bahasa mudanya, kalau innama itu tidak berlaku lagi hukum inna wa akhwatuha. Jadi saya ingin reminder lagi kepada Ustaz-Ustazah, kita ini di bab inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha itu punya amal atau fungsi yaitu apa? Menasobkan isim ya dan merofakkan khobar. Nah, itu adalah fungsi utama dari inna. Kemudian kemarin beberapa pekan kita sibuk dengan posisi inna dan anna. Kapan inna, kapan anna. Termasuk detail-detailnya. Nah, sekarang bagaimana jika inna ini dihubungkan atau tersambung dengan ma az-zaidah? Atau dengan kata lain, innama, hukum innama itu bagaimana? Nah, dikatakan faya betulu amaluha. Kalau innanya itu tersambung dengan ma setelahnya menjadi innama, maka dia tidak lagi berfungsi sebagaimana inna pada umumnya. Dalilnya adalah innamallahu ilahun wahid. Innama, sesungguhnya Allah, ilahun wahidun. Allah di sini lafdzul jalalah mubtada.
ilahun wahidun sebagai khobar. Ya, jadi sudah tidak berfungsi lagi. Ya, Allahnya tidak lagi nasab gitu. Harusnya kan innallaha ilahun wahid. Tapi kalau ada ma, jadi Allahnya kembali marfu kembali. Pun demikian seperti qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Atau wa ka'annama, ya. Meskipun ka'anna atau inna, kan ada inna, anna, ka'anna juga sama. Ka'annama zaidun qa'imun. Atau walakinnama zaidun qa'imun. Ya, wala'allama zaidun qa'imun. Ya. Illa laita, kecuali laita. Kalau laita itu boleh beramal, boleh juga tidak. Sehingga fayajuzu fi hal i'mal wal ihmal. Boleh diamalkan, boleh tidak. Dalilnya adalah laita ma zaidun qa'imun binasfi zaidin wa raf'i. Boleh laita ma zaidan qa'imun, boleh laita ma zaidun qa'imun. Ya, ini saya terangkan lagi di sini. Jadi ini mau saya hapus dulu. Nah, kita di bab inna. Kita di bab inna. Nah, inna itu amalnya, ya. Amalu inna satu. Ya, itu adalah nasbul ismi wa raf'ul khabar. Ya. Jadi fungsinya itu menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, yang berikutnya adalah amal ini, ya. Ya, dan saya harus kasih tahu ke Ustaz Sada, Ina itu kan punya kawan, ya. Ina itu punya kawan, ada Ina, ada Anna, ada Ka'anna, ya. Ada Lakinna, ada La'ala, ya. Ada Laita. Nah, ini adalah teman-temannya Ina. Ya. Kemudian Laita. Nah, fungsinya adalah, amalnya adalah nasbul ismim wa raf'ul khabar. Contohnya misalnya punya al-ustadu mahirun misalnya. Ya, al-ustadu mahirun. Nah, ini adalah mubtada khobar. Kalau dimasuki inna, nah maka ustadznya ini menjadi bukan mubtada lagi, tapi menjadi isim. Menjadi innal ustada, ya, mahirun. Ya, mahirun. Seperti ini, gitu. Pun dengan kalau anna misalnya, annal ustada mahirun. Demikian dengan ka'anna, ya, ka'annal ustada mahirun. Atau lakinnal ustada mahirun. Atau la'allal ustada mahirun. Atau laita al ustada mahirun.
Nah, ini adalah fungsinya. Ini adalah fungsinya, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ya, yang semula adalah al-ustadzu mahirun menjadi innal ustadza, annal ustadza, ka'annal ustadza, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana jika dimasuki ma? Maka jika dia dimasukin ma, ya contohnya ini, ya di sini misalnya. Nah, kalau ini dimasuki ma zaidah, ma yang tidak berfungsi apa-apa ya, dia cuma merubah arti. Dia cuma merubah arti. Jadi ma ini kayak hanya gitu ya. Sesungguhnya hanya ustadz yang pintar gitu ya. Maka innamal ustadzu mahirun. Nah, ya, innama itu hanya sesungguhnya. Jadi hanya ustadz itu yang pintar. Innamal ustadzu mahirun. Nah, pun demikian gitu ya. Diganti dengan an-nama misalnya. Ya, an-namal ustadu mahirun. Atau diganti dengan ka'an-nama juga sama. Ya. Jadi ka'an-nama. Atau kalau diganti dengan lakin nama juga sama. Ya. Ini ka'an-nama. Nah, lakin nama al-ustadzu mahirun. Pun demikian diganti dengan la'allama. Ya. La'allama, la'alla. La'allamal, ya, al-ustadzu mahirun. Laital ustada. Nah, yang beda adalah di laita, Ustaz Sada. Kalau laita ini boleh dua. Ada pilihan, boleh laita, boleh laital ustada, artinya tetap berlaku, ya. Laitama, ya, al ustada mahirun. Atau boleh juga ihmal itu enggak berfungsi, ya. Yaitu laitama, ya, laitamal ustadzu mahirun. Nah, begini Ustaz Sada. Ada pertanyaan di sini? Cukup, Ustaz. Oke. Sekarang kita pindah lagi ke slide kitab. Nah, sekarang wa tukhaffafu inna al-maksurah fayakthur ihmaluha nahwu in kullu nafsin lamma 'alaiha ka hafidh wa yaqilu i'maluha nahwu wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum fi qira'ati man khaffafa wa inna wa lamma fil ayatain wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Ini agak sedikit detail. Sekarang bagaimana jika innanya itu mukhaffafa? Mukhaffafa itu jadi enggak musyaddada. Jadi inna yang awalnya itu bertasydid, ya, kemudian mukhaffaf, ya, dikhafifkan menjadi in saja, tapi maknanya tetap inna, maka yang sering terjadi itu adalah ihmal. Ihmal itu tidak berfungsi kembali. Jadi hanya inna saja yang berfungsi. Kalau innanya itu menjadi in, ya, maka tidak berfungsi. Dalilnya adalah wa in kullul lamma, ya,
Wa in kullu lamma wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya. Wa yaqilu i'maluha, dan sedikit ada yang mengatakan tetap berfungsi. Dalilnya adalah bagi orang yang membaca ayat wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum ini dengan qiraah mukhaffafah. Jadi bacanya begini, wa in kullal lama ya layuwaffiyannahum. Jadi wa in kullal lama ya bukan lama tapi lama layuwaffiyannahum. Nah, ini ada yang mengatakan boleh i'mal. Ya. Wa in khuffifat an al-maftuhah baqiya i'maluha. Ya, adapun kalau itu an dia tetap berfungsi. Kalau anna tetap berfungsi. Walakin yajib an yakuna ismuha dhamiru sya'n. Tapi wajib ya isimnya itu berupa dhamir sya'n. Ya, wa an yakuna mahdhufan dan juga mahdhuf. Dan juga harus mahdhuf. Wa yajibu an yakuna khabaruha jumlatan, dan juga wajib baginya ya bagi khobarnya itu berupa kalimat ya alima an sayakunu minkum mardo. Dalilnya itu alima an sayakunu minkum mardo. Akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, yang terakhir adalah wa idza khufifat ka'anna baqiya i'maluha. Demikian kalau ka'anna itu menjadi ka'an ya tetap berfungsi. Wa yajuzu hadfus miha ya, dan boleh isimnya itu dihapus. Ya. Atau wadzikruhu, atau boleh juga disebutkan. Kaqouli ta'ala wa yauma tawafina biwajhin muqsimin ka'an dhabiyatan ta'tu ila wariqis salami. Ya. Wa in khufifat lakin, kalau lakin wajaba ihmaluha. Kalau lakin itu mukhaffafah jadi wajib dibiarkan. Maksudnya tidak akan berfungsi kembali. Ya. Gitu. Oke ya. Kita ke sebelah dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bab inna, ya. Nah, bagaimana jika inna ini mukhaffafah, jadi in. Ya, jadi in saja, mukhaffaf, jadi in saja. Nah, ini ya, dalilnya adalah katsirun i'maluha. Jadi masih dipakai gitu ya. Nah, jadi bukan ihmal ya, di katsirun ihmaluha. Jadi ihmal itu tidak berfungsi. Ihmaluha. Jadi tidak berfungsi. Contohnya gini. Innal ustadza mahirun menjadi apa? Menjadi in al ustadzu mahirun. Jadi in boleh dibaca in, boleh dibaca inil ya. In ustadzu mahirun. Nah, begini. In-nya itu ya jadi bukan ina lagi tapi jadi in jadi. Tapi tetap maknanya itu sesungguhnya. In al ustadzu mahirun. In al ustadza mahirun. Boleh dibaca in atau ini gitu ya. Ya, inil ustadzu mahirun. Ya, wa yaqil ya. Wa yaqillu i'maluha gitu. Tapi ada yang mengatakan bisa berfungsi ya, tetap bisa berfungsi. Jadi qalilun amaluha. Jadi ada yang mengatakan tetap bisa berfungsi. Ya,
Dalilnya tadi ya, ayat tadi. Sebentar Ustaz Zada ngecas dulu ya. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, tadi agak telat masuknya. Jadi ini apa nih? Apa beda atau fungsinya nih? Ada pengaruh nggak ke Ya. makna atau arti atau? Ya, jadi secara makna tetap. Jadi secara makna tetap. Untuk bab ini ya. Jadi Ya. kita ulangi sedikit ya. Jadi kita hari ini membahas tentang inna jika berhubungan dengan ma. Jadi innanya itu ditambahin ma, Ustaz. Nah, kalau berhubungan dengan ma, jadi dia tidak berfungsi kembali. Ya, dan maknanya pun sedikit berbeda. Kalau inna kan sesungguhnya, tapi kalau innama maknanya itu kan hanya, sesungguhnya hanya. Gitu. Jadi yang awalnya berfungsi menjadi tidak gara-gara ada ma. Nah, sekarang bagaimana jika in atau innanya itu mukhaffaf? Innanya itu bukan bertasydid lagi tapi menjadi sukun, in gitu ya. Maknanya tetap sesungguhnya. Ya, nah maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan katsirun ihmaluha. Ya, ini pendapat yang muktabar itu tetap maksudnya bukan tetap, jadi tidak berfungsi gitu ya. Tetap tidak berfungsi. Dalilnya ini. Dalilnya tadi ya, wa in kullu lamma 'alaiha hafid gitu. Gitu. Nah, qalilun i'maluha. Nah, ada yang mengatakan tetap berfungsi gitu. Dalilnya adalah tadi di dalam Al-Qur'an ya gitu. Wa in kullan ya, wa in kullan lama layuwaffiyannahum. Dalilnya itu. Bagi yang membaca dengan mukhaffafa. Kalau yang mu'tabar itu kan dibaca dengan tasydid. Gitu. Jadi tetap ada yang mengatakan inil ustadza mahirun. Jadi Terhadap dua pendapat yang berbeda ini, apakah dua-duanya berarti boleh dipakai ya? Iya, tapi yang sering muncul itu adalah tidak berfungsi. Yang ini, yang atas ini Ustaz. Yang ini yang dipakai. Ya, kebanyakan muncul gitu ini. Gitu. Kenapa? Karena yang ini ya dalilnya itu tadi, dalilnya adalah qiraat gitu. Jadi dalam mushaf itu kan ada qiraat, ada yang membaca dengan tasydid, ada yang membaca dengan sukun. Nah, bagi yang membaca dengan sukun itu menjadi dalil kalau ini tuh masih tetap berfungsi. Gitu. Nah, sekarang kalau anna bagaimana? Kalau ana, ya maksudnya itu bukan anna lagi tapi menjadi an. Menjadi an. Nah, tapi maknanya tetap ya menjadi tetap sesungguhnya maknanya. Ya. Nah, ini dikatakan di sini dia tetap berfungsi. Ya, tetap berfungsi. Jadi tetap bahasanya itu baqiya ya'maluha. Tetap berfungsi. Baqiya ya'maluha. Nah, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat isimnya ya berupa dhamir sya'an. Isimnya itu dengan dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu apa? Dhamir sya'an itu dhamir yang seolah-olah tidak memiliki tidak memiliki fa'il ya. Jadi saya akan contohkan deh. Gitu. Kemudian syarat kedua adalah terus berupa khobarnya. Ya, khobarnya itu berupa jumlah. Khobarnya berupa jumlah.
Jadi ada dua syarat. Yang pertama isimnya harus berupa dhamir sya'an mahdhuf. Ya, mahdhuf. Nah, khobarnya harus berupa jumlah. Nah, untuk an ini memang sedikit ribet. Ya, untuk an itu tetap berfungsi. Ya, tapi dengan satu syarat, ya, dhamirnya itu mahdhuf. Ya, artinya fa'ilnya itu mahdhuf gitu ya. Fa'ilnya mahdhuf. Khobarnya berupa kalimat. Khobarnya harus berupa kalimat. Saya pengen contohkan satu dulu, setelah itu kita ubah ya. Kita contohkan satu kita ubah. Misalnya, fahimtu annal ustada, misalnya, zahibun. Oh, bukan, jangan zahibun. Misalnya membayar zakat. Ya, ini kan mumpung ini ya. Nah, fahimtu annal ustada yu'addi az-zakat. Nah, di sini kita harus sepakat ya, ustadz ini isim. Yu'addi ini adalah jumlah, tapi kedudukannya sebagai khobar. Jadi ini adalah khobarnya. Jadi ustadz isimnya, yu'addi itu khobarnya. Sepakat dulu ya. Oke. Sepakat ya. Oke. Sekarang ini akan kita rubah menjadi an. Ya. Berubahnya jadi gimana? Ini difahami dulu ya. Aku memahami ustadz itu sedang menunaikan zakat. Aku memahami ustadz itu sedang menunaikan zakat. Ustadznya ini akan ana ubah menjadi domir kemudian dihapus. Jadi domir ya akan dihapus gitu. Jadi kita perhatikan ya. Fahimtu ya. An ya. Kemudian an yakuna ya. Minal muslimina ada uzzaka. Nah. Jadi nah, ini saya punya kalimat kedua. Ini sebagai jembatan, ini bridging ya. Ini sebagai bridgingnya ya. Jadi sebelum kita ke konklusinya, kita bridging dulu. Ini akan saya rubah Bridging menjadi bahasa kalimat Arabnya ini. apa? Hah? Bridging bahasa Arabnya apa? Bridging itu jisrun. Jisrun. Jembatan. Jadi ini akan kita bridging dulu. Jadi saya akan ubah maknanya menjadi ini. Ya, menjadi kalimat kedua. Intinya adalah aku memahami bahwasanya zakat itu wajib
dari kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin wajib menunaikan zakat. Baik ya. Nah, kita akan ubah maknanya menjadi demikian. Maka ya, konklusinya adalah fahimtu an ya yakuna minkum az-zakah. Fahimtu ya an yakuna minkum az-zakata. Nah, dirubah menjadi begini. Fahimtu an yakuna minkum az-zakah. Jadi dari kata ana memahami Ustadz itu sedang menunaikan zakat, ya, menjadi an, ya, dengan maksud adalah mengubah domirnya yang tadinya itu fa'ilnya atau isimnya itu adalah Ustadz, ini menjadi domir sya'an. Domir sya'an itu domir yang punya fa'il tapi nggak disebutkan fa'ilnya, gitu. Nah di sini Ustadznya udah nggak lagi muncul karena dia menjadi domir sya'an, dia nggak muncul lagi. Yang penting adalah ada sebagian dari kaum muslimin yang akan mengeluarkan zakat. Ya, yang akan mengeluarkan zakat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah khobarnya berupa kalimat. Nah, khobarnya adalah kalimat. Nah, ini adalah khobarnya. Nah, jadi fahimtu an yakuna minkum az-zakah. Isimnya mana? Hilang. Isimnya hilang. Artinya ustadznya itu hilang. Gitu. Tapi diganti dengan domir sya'an. Domir sya'annya itu apa? Ini. Nah, ini domir sya'an. Tapi domir sya'an ini dia tidak kemana-mana. Ya, jadi kita mungkin mengira yakun ini bagi zakat ya, ternyata tidak. Zakat ini menjadi zakata, menjadi mansub. Jadi fahimtu an yakuna minkum az-zakat. Nah, tersembunyi di mana? Tersembunyi di sini nih. Jadi ungkapannya itu tersembunyi di kum. Kum itu artinya Pak yakuna minkum. Jadi yang penting ada satu orang, ya dia, gitu ya. Yakun itu kan dia. Ya, dia. An yakuna minkum, ya, dia itu dari kalian, dari kaum muslimin. Nah, ustadz itu adalah bagian dari kaum muslimin. Ngapain? Menunaikan zakat. Paham nggak sampai di sini? Di sini dulu deh. Sebelum kita ke Ka'an sama Lakin dan seterusnya. Maksudnya paham tak? Cuman untuk mengaitkan kita menebak atau mengartikan kum di situ Ustadz itu yang masih belum dapat. Iya, karena ustadznya sudah nggak penting lagi. Jadi karena sudah menjadi domir. Jadi syaratnya itu kan iya harus berupa domir sya'an. Syaratnya itu nggak boleh isim zahir. Ini kan isim zahir, Ustadz. Ini kan isim zahir. Ya. Nah, harus dirubah. Kalau mau pakai an, ya isimnya ini harus hilang. Atau harus berubah menjadi domir sya'an. Domir sya'an itu ya begini. Domir sya'an itu adalah domir yang kayak gini mustatir, tapi dia nggak kembali kemana-mana gitu. Harusnya dia kan punya fa'il toh. Harusnya kan dia punya fa'il. Ya. Nah, fa'ilnya nggak ada gitu. Kalau kita tanya, yakun ini mana fa'ilnya? Nggak ada. Gitu. Nah, tapi diisyaratkan, ada isyarat dari mana? Dari sini. Dari kum di sini, itu berarti kita sudah paham. Berarti fa'ilnya itu adalah salah satu dari kalian. Gitu. Ngapain dia? Menunaikan zakat. Gitu. Nah, kayak begini, kayak ungkapan tadi kan kalau di dalam Al-Qur'an kan begini. Aliman sayakunu minkum mardo. Ya, wa akharin gitu ya. Jadi Allah itu tahu. Alima itu Allah tahu. Kan bahwasanya akan ada ya di antara kalian
gitu. Di antara kalian yang akan sakit. Allah tahu. Gitu. Jadi Allah itu tahu bahwasanya akan ada satu orang di antara kalian atau beberapa orang di antara kalian yang akan sakit. Gitu. Nah ini sama. Nah yakun ini adalah dhamir sya'an. Ini bukan kembali ke Allah. Masa Allah sakit gitu kan. Jadi di sini nggak kembali ke Allah, tapi kembali ke salah seorang di antara dhamir antum. Gitu. Yang dikembalikan ke sini. Gitu. Jadi alima an sayakunu minkum an sayakuna minkum mardo. Jadi Allah tahu akan ada salah seorang di antara kalian yang akan sakit gitu. Pun demikian dengan fahim tu an yakuna minkum az-zaka. Jadi kita seolah-olah yang tadinya itu menyebut ustadznya, akhirnya dengan pakai an itu kita nggak usah nyebut ustadznya, tapi tahu kalau salah seorang di antara kalian akan membayar zakat. Nah, sampai di sini paham Ustaz Sada? Apa ininya, kapan kita harus menggunakan ini, perubahan pola ini, anna anit, atau hanya sebagai variasi saja, atau ada maksud-maksud lain? Iya. Tentu fungsi utamanya adalah dalam konteks memahami Al-Qur'an. Ya, dalam konteks memahami Al-Qur'an, bahwasanya ada ungkapan di Al-Qur'an itu yang menggunakan an, tapi dia itu bukan an masdariyah. An itu kan yang selama ini kita tahu itu kan an masdariyah, Ustaz. An itu yang an masdariyah, kayak uridu an azhab gitu ya. Kayak uridu an adhaba ilal masjid gitu. Ini kita kan selama ini kan tahunya itu ada an begini ya. Uridu an adhaba. Nah, ini bukan an bermakna anna, tapi ini adalah an masdariyah. Ya. Dia zaidah. Zaidah itu enggak berfungsi gitu. Gitu. Kita selamanya punya itu ada an model begini. Nah, dengan kita mengetahui an model yang ini, kita jadi tahu bahwasanya tidak semua an itu bermakna ini. Ya, bermakna seperti uridu an adhaba ilal masjid, tapi ada yang bermakna anna. Nah, anna ini mukhaffafa. Mukhaffafa itu dia tidak menjadi anna, tapi berubah menjadi an. Berubah menjadi an. Gitu. Asalnya kan kayak gini. Fahimtu anna gitu. Anna minkum az-zaka, atau anna ahadan minkum yajibu an yadfa az-zaka gitu. Atau kalau gini alima annallaha ya anna minkum anna minal muslimin ya mardo, ada yang sakit gitu. Kalau mau dikeluarkan gitu ya. Ini ya, misalnya kalau ini mau dikeluarkan kan begini. Alimallah anna wahidan gitu. Minal muslimina maridun. Nah, ini kalau mau dikeluarkan itu menjadi begini. Artinya kalau pakai anna lagi ya gitu ya, bukan an deh. Alimallahu anna wahidan ya minal muslimin ya maridun. Nah, tapi kalau begini kan mainstream banget, biasa banget gitu. Enggak nantang orang-orang Arab, karena Quran itu kan i'jaz. Yang i'jaz itu nantang gitu, Al-Quran itu. Nantang dalam arti melemahkan kemampuan mereka gitu. Mereka yang ngaku-ngaku ahli sastrawan Arab ya dibuat apa? Tergelepar ya dengan ungkapan Al-Quran gitu. Mereka paham tapi nggak pernah praktek, atau mereka paham tapi mereka mengatakan ini tuh mah kayak teori yang pernah kita dengar dari nenek moyang kita dan sekarang nggak kepake gitu. Tiba-tiba Al-Quran atau tiba-tiba Nabi Muhammad itu mengucapkan firman ini. Ini pasti bukan ucapan Muhammad, karena Muhammad sama kayak kita nggak pernah belajar bahasa Arab secara detail gitu. Bahasanya begitu. Sehingga akhirnya mereka nggak tahu ini bukan ungkapan Muhammad. Ini adalah perkataan Allah. Ini adalah firman Allah. Nah, kayak gini ini yang menjadi
dalilnya gitu. Alima an sayakun minkum mardo. Aslinya adalah alimallahu anna wahidan minal muslimina marid gitu. Gimana caranya kita membedakan an di situ adalah emang anna yang dibaca mukhafafah dengan an tadi apa zaidah aja sifat itu. Iya. Itu kadang-kadang bisa difahami dari siyakul kalam, dari konteks pembicaraan. Gitu. Kenapa? Karena kalau an yang biasa itu menengahi dua kata kerja. Kalau ini kan menengahi dua kata kerja, Ustadz. Nah, ini kan menengahi dua kata kerja. Jadi pengen menggunakan dua kata kerja bersamaan. Nah, itu oleh bahasa Arab dikasih kesempatan, tapi dengan syarat harus pakai an zaidah kayak gini. Jadi pakai dua kata kerja sekaligus gitu. Nah, ini juga sama sebetulnya. Tapi bedanya adalah kalau yang di bawah, ini kita tahu siapa fa'ilnya. Atau isimnya kita tahu. Nah, kalau ini kita nggak tahu. Kenapa? Karena yakun ini, ya-nya ini nggak kembali ke siapa-siapa. Gitu. Nggak ada nih isimnya mana gitu. Nah, maka dari itu ini pasti adalah dhamir sya'an. Kalau dhamir sya'an, nah maka an di sini bukan an zaidah tapi anna bermakna sesungguhnya. Begitu. Kayak Ustaz, doa Afwan. tafadhol. Silakan Ustazah Masfufa. Tuh Ustaz, mardonya juga khobarnya juga jadi mahzuf ya. Mardo jadi apa? Mardo ini posisinya itu adalah menjadi khobarnya kana. Oh, khobar kana. Menjadi Jadi khobarnya kana. semuanya. Jadi isim dan khobarannya itu jadi enggak zohir ya? Nggak zohir, karena kan jadi jumlah. Jadi Menjadi jumlah semuanya. jumlah. Iya. Jadi kalau ini mau diuraikan Ustazah, ya, kalau mau diuraikan, ini ada dua jenis. Ada anna wa akhwatuha, ada kana wa akhwatuha. Jadi di sini tuh ada dua teori, campur jadi satu. Yang pertama adalah anna, yang kedua adalah kana. Ya, ada teori anna dan ada teori kana. Dan masing-masing punya khobarnya masing-masing. Dan punya isimnya masing-masing gitu. Masing-masing. Ya. Kalau yang an ini isimnya mahdhuf karena berupa dhamir sya'an. Ya. Khobarnya mana? Ini adalah khobarnya. Ini semua khobarnya. Jumlah sayakun ya. Ya, jumlah sayakun minkum mardo ini khobarnya anna. Tapi posisinya sudah jadi an ya, gitu. Nah, sekarang kita membahas yakuna minkum mardo secara terpisah. Karena ini adalah jumlah ismiyah, yaitu menggunakan jumlah fi'liyah dengan kana ya, kana wa akhwatuha. Maka kita akan cari juga yakuna minkum mardo, ini yaknya ini, ya ini adalah isim kana. Ya-nya ini isim kana. Mardo khobar kana. Jadi ini bertingkat. Ya. Gitu. Kalau mau kita tulis ya, kan ada an. An ini adalah anna wa akhwatuha. Ya kan? An ini adalah anna wa akhwatuha. Kemudian Minkumnya Ustaz. Minkum itu ini Bu, Bukan mardo bukan minkum. khobar. Bukan, mardo Jadi minkum. bukan khobar, jadi jar majrur saja sebagai. Iya. Jar majrur saja. Dia nanti ngikut ke mardonya. Jadi an dulu ya, annya. Nah, ini isim ananya mana? Gitu. Isim annya mana? Ismu annya mana? Kan gitu kan. Ismu annya mana? Kita bilang dhamir sya'an. Dhamiru sya'ni mahdzuf, ya. Mahdzuf. Di mana? Di yang yakun tadi. Ya, di yang sayakun.
Nah, di sini dia gitu. Kenapa mahdhuf? Ya karena memang nggak ada gitu. Kalau ditanya kembali kemana? Nggak kembali kemana-mana. Yakun ini miliknya siapa? Nggak miliknya siapa-siapa kan gitu. Gitu. Karena yang namanya anna itu harus punya isim gitu. Berbeda kalau kana. Kalau kana itu nggak penting isim karena dia kan masih fa'il gitu. Dia itu bisa jadi fa'il gitu. Nah, khobarnya adalah khobar annya gitu ya. Khobar annya itu adalah jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah apa? Yakun minkum mardo. Atau kita balik ya, yakun mardo minkum. Nah, biar sedikit paham gitu ya. Yakun mardo minkum. Nah, kalau begini yakunu mardo minkum ini jumlah sendiri. Nah, sebagai apa khobarnya? Nah, sekarang kan ini yang kita i'rab. Nah, ini kita i'rab lagi. Kita i'rab lagi di sini misalnya. Nah, yakunu minkum mardo, ya. Kita akan cari yakun ini namanya adalah kana wa akhwatuha kan? Kana wa akhwatuha. Kemudian isim kananya mana? Gitu. Isim kananya mana? Isim kananya adalah domir mustatir, ya kan? Fi yakunu, ya kan? Yakunu diruhu huwa, ya. Dan ini nggak peduli, yang penting dia punya isim gitu. Dia sudah nggak peduli lagi. Kalau bagi inna dia penting karena itu akan menunjukkan kalau dia tidak ada. Tapi kalau bagi kana nggak penting, yang penting ada yaknya. Yang penting ada yaknya, dia sudah sah menjadi isim kana. Nah, khobar kananya gitu ya. Itu adalah mardo. Nah, karena dia mardo, ya kan? Maka dia apa namanya teh? Alif maksuro gitu. Jadi nggak keluar, nunnya nggak keluar. Marfu, kalau misalnya di ini Ustaz, Ya. marudho khabaru kana marfu'un wal maturafaihi, jadi alif maksurah. Iya. Jadi dia khobar kana kan mansub, Bu. Khobar kana kan mansub. Wa alamatu nasbihi. Iya. Wa alamatu nasbihi fathah muqaddaro gitu kan. Jadi kalau ini mansub, jadi khobar kana mansub wa alamatu nasbihi fathah, tapi muqaddaro. Muqaddaro itu nggak ada gitu. Kenapa? Alal alifi al maksurati. Dia harusnya ada fathahnya, tapi nggak ada. Kenapa? Karena dia alif maksuro gitu. Alal alifi maksurati mana'a min zuhuriha. Ya. Dia nggak bisa muncul karena apa? Karena ta'adzur. Ya, nggak bisa muncul karena memang sulit sekali kan gitu. Nggak mungkin kita memunculkan tanda harokat pada alif maksuro. Kalau kita bilang do ini adalah fathah, fathah ini bukan miliknya bukan miliknya alif tapi miliknya do. Ya, mardo di sini fathah ini yaitu miliknya do, bukan miliknya alif gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini fathahnya punyanya alif enggak. Ini punyanya dot. Jadi mansub ya, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif maksurati
mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Memang ini muskilah, Ini muskilahnya di sini memang. Ya. Ini permasalahan yang tadi ya. Wa idza khufifat an baqiya ya. Ini saya belum paham yang sebelumnya, Ustaz. Belum paham maksud saya memahami yang ini. Apa yang tadi? Wa qiraati man khufifatin walama fil ayataini wa talzamul lamu fi khabariha idza uhmilat. Yang itu, Ustaz, maksudnya apa? Oh iya. Yang sebelumnya. Iya, jadi ini kan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu adalah dia boleh tidak berfungsi, ya, dengan cara apa? Dengan cara harus ada lam pada khobarnya, khobarnya. Nah, dalilnya adalah ini. Dalilnya adalah wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum. Gitu. Ini wa in kullu nafsin memang harusnya kan kullun ya. Benar nggak sih dalam surat apa teh? At-Tariq ya. Itu kan wa in kullun lamma kan ya. Bukan wa in kullu nafsin kan? Ya, wa in kullu lamma 'alaiha hafiz. Iya, ini kok salah ya ayatnya ya? In kullu nafsin, iya benar kayaknya. Wa in in kullu nafsin lama, betul itu. Betul ya, in kullu nafsin lamma. Lama, betul. Betul. Iya. Di ayat mana ya yang kullul lamma 'alaiha? Iya ya. Ini berarti saya yang lupa. Oke. Ya. Tapi awalnya pakai wa kan? In kullu nafsin, enggak kayaknya betul. In kullu nafsin lamma 'alaiha apa? Coba cek lagi aja. Saya buka Quran deh, Ustaz. Ya. Wasama'i wa thoriq wa ma adraka ma thoriq an-najmu saqib. Enggak pakai wa. In kullu nafsin. Betul. Ya. In kullu nafsin ya. Enggak pakai wa, memang enggak ada wa itu. In kullu nafsin. Iya, saya yang lupa. Ustaz. Iya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya. Sama wa in kullun lamma la yuwaffiyannahum. Nah, fi qiraati man khaffafa. Jadi bagi orang yang membaca kata inna dan lamma ini dengan khafifah, ya, artinya nggak dibaca tasdid, maka kalau dia pengen ihmal, pengen tidak diamalkan, dia harus meletakkan lam pada khobarnya. Ya. Jadi harus meletakkan lam pada khobarnya. Kita kasih contoh di sebelah. Kita kembali ke sini dulu ya. Nah. Di sini qalilun i'maluha, ya, kalau sebentar kok kebalik ya? Oh, dia masih di sini. Jadi katsir ihmaluha ini fungsinya adalah jika dia pengen mengihmal. Jika dia pengen mengihmal, ya, maka dia wajib menyertakan lam. Tapi ini pendapatnya sedikit ini. Jadi masih di ihmal ini juga ya. Masih di sini, masih di bab ini, tapi menurut qiraat gitu ya, menurut kelas 1 qiraat ini ya, qiraat Quran ya. Ya. Dia itu menurut pendapat yang ketiga ini pendapat ketiga,
Kalau dia ihmal, dia itu harus menyertakan lam pada khobarnya. Maksudnya gimana? Jadi in al-ustadu ya lamahirun. Ya. In al-ustadu lamahirun. Harus ditambah lam. Harus ditambah lam. Gitu. Jadi inil ustadu lamahirun. Nah, ini menurut pendapat dalam salah satu qiraat ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat Al-Quran tadi. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang tadi itu kalau kita lihat dan perhatikan ada lamnya gitu. Terutama di ayat yang terakhir ya. Di ayat Wakulan. ya wa in bacanya bukan wa inna tapi wa in gitu ya. Ya. Wa in kullannya Ustaz. Kullal lama. Enggak dibacanya jadi bukan kulan tapi dibaca kulun karena ini kan mau uhmilat. Uhmilat itu mau diabaikan. Jadi wa in kullun nah lamma la yuwaffiyanahum. Nah, ini ada lamnya la yuwaffiyanahum. Gitu. Lam takkid tadi apa? Lam apa tuh? Iya, jadi lam di sini lam takkid, lam taukid, namanya lam taukid. Seolah-olah ingin menggantikan atau menguatkan posisi in-nya. Yaitu tadi sama kayak Ustadz Aan tadi kan pengen tahu gitu ya. Ini sebetulnya inna atau ana gitu. Nah, salah satu cara menjembatinya adalah mungkin dengan ditambah lam taukid. Sehingga kita akhirnya tahu, oh ini artinya tuh inna, ini awalnya inna ini gitu. Iya. Dibacain gitu ya. Tapi ini awalnya inna. Dari mana taunya? Salah satu cirinya adalah dengan adanya lam taukid pada khobarnya. Itu lebih jelas, Tad? Lebih clear itu. Lebih clear. Ini lebih Ya. clear. Gitu. Kemudian dua yang terakhir ini adalah khufifat ka'an ya dan lakin. Ya. Kalau ka'an ini boleh dipakai, boleh juga tidak, gitu ya. Kemudian kalau lakin wajib ihmal. Kalau lakin wajib ihmal. Iya. Kita ke sini ya. Nah, kalau ini lakin ini wajib ihmal. Kalau lakin nah, lakin di sini wajib ihmal. Jadi wajibun al ihmalu. Wajibun al ihmal. Artinya apa? Jadi lakin al ustadu mahirun. Boleh lakin, boleh lakinil ya. Karena tergantung harokat. Lakin al ustadu mahirun. Nah, kalau yang ka'ana ya menjadi ka'an ya. Nah, ini boleh dua gitu ya. Ya, jawazu ya'mal boleh dipakai, boleh juga tidak. Ini mah pilihan. An itu boleh i'mal, boleh ihmal. Contohnya adalah, tapi dengan syarat ya, ada syaratnya adalah isimnya mahdhuf. Syaratnya isimnya mahdhuf. Semukaannya mahdhuf.
Jawazul i'mal wal ihmal. Dengan syarat apa? Ismu ka'annya mahdhuf. Nah, dalam konteks ini berarti berarti boleh ka'an mahirun, boleh ka'an mahirun. Ya. Ka'an mahirun. Ka'an mahirun. Nah, ini memang agak kurang difahami karena tiba-tiba ka'an mahirun, ka'an mahirun. Kenapa? Karena itu tadi yang i'mal sama ihmal sama-sama nggak ada buktinya. Jadi yang mengatakan i'mal dan ihmal itu nggak ada buktinya. Kenapa? Karena syarat keduanya itu menutupi dalilnya. Jadi ismu kana mahdhuf ini menutupi dalilnya gitu. Dibaca al-ustad, al-ustadzah nggak ada yang tahu, dibaca al-ustadzah atau ustadzu juga nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena mahdhuf. Gitu. Nah, tapi ini kalau dikontekskan begini misalnya, al-ustadzu misalnya, al-ustadzu qaimun. Ya. Misalnya saya bilang gitu. Misalnya saya pengen bilang ustadz itu sedang berdiri gitu. Tapi kayaknya dia lagi tidur deh gitu. Al-ustadzu qaimun. Ya, ustadz itu lagi berdiri gitu. Jangan berdiri, nggak mungkin berdiri, tidur, berdiri nggak bisa. Misalnya jalisun. Al-ustadzu jalisun. Ustadz itu sedang duduk gitu. Tapi kayaknya dia lagi tidur deh gitu. Maka saya katakan ka'an naimun. Dan ini juga sama, bawahnya juga sama. Karena dalilnya tidak terucap. Gitu. Nah ini yang satu saudara. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Ustaz, dari ini Ustaz, maknanya dari sisi mana? Kalau tadi inna jadi innama jadi hanya ya. Kalau ka'an nama atau la'alama juga laitama itu maknanya Sama ada kayak ada hisor, jadi namanya ada tuh tahsir atau ada tul hasr. Jadi dia kayak menghasr. Menghasr itu apa ya? Mengecualikan, membatasi. Ya betul, bukan mengecualikan, membatasi. Gitu. Al-ustadzu jalisun ka'anaimun. Ustadz itu kayaknya lagi duduk, tapi kayaknya dia hanya ngantuk deh gitu, atau hanya tidur deh gitu. Artinya membatasi peluang gitu. Kan ada misalnya ustadz itu duduk, ada yang duduk sambil baca, duduk sambil bertafakur. Tapi ini kayaknya ustadznya duduk tapi peluangnya cuma satu, tidur gitu. Jadi duduk sambil tidur gitu. Lakin nama juga la'allama, laitama juga sama. Ada lagi pertanyaan? cukup Ustaz. Cukup ya. Ustaz Sada, saya minta izin ya karena sebentar lagi saya mau vaksin. Kemudian mungkin pekan depan kita libur ya, karena pekan depan sepertinya Lebaran. Kita libur dulu pekan depan, atau mungkin H-1 ya. Gitu. Dan kita lanjutkan sepekan setelah Lebaran. Jadi 2 pekan lagi insya Allah kita masuk. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan selamat Lebaran ya. Tapi insya Allah saya sampaikan seminggu lagi. Iya, nanti malam 23 ya. Mudah-mudahan Lailatul Qadar. Amin. 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 Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya syukran lakum wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Syukran, Ustaz. Maaf Ustaz. Syukran, syukran. Assalamualaikum. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.